Halo semuanya, kembali lagi di channel Teorema Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini kita menggunakan membahas tentang program ya RStudio ya, bukan RStudio, maksud saya R. Di sini kita akan bahas mengenai logika pemrograman if, for, dan while. Nah, pada video sebelumnya udah dibahas mengenai logika if statement. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai logika dari for loop. Nah, sebenarnya gimana sih for loop itu khususnya untuk program ini di R, tetapi nanti kalau menggunakan software lain seperti Python, logikanya itu akan serupa, tapi nanti sintaksnya itu akan berbeda. Nah, kita langsung masuk aja di contohnya ini. Nah, ini pertama, kita harus mendefinisikan si vektornya. Jadi ini vektor itu di R itu seperti ini. Jadi vektor itu dibayangkan katakanlah seperti ini. Jadi kita itu masuknya tuh semisal X ini vektornya itu kita assign ke variabel X. Jadi ini C ya, kita tulis C seperti itu. Isinya 1, 2, 3 gitu. Nah, si C itu nanti concatenate atau kayak digabungin gitu. 1, 2, 3 itu menjadi dalam suatu wadah. Bayangin aja wadahnya kayak gini, terus isinya angka 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat X-nya kayak apa ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau kita print X-nya itu nanti jadinya 1, 2, 3. Isinya 1, 2, 3. Nah, si vektor ini itu kita sebenarnya bisa tahu panjangnya dengan menggunakan fungsi length. Jadi ln length ini dari X. Kita tanya, panjangnya berapa sih? Maksudnya banyak elemen di X itu ada berapa? Oh, ada 3. Isinya ada 3 gitu. Dan vektor ini sebenarnya nggak harus semuanya tipenya sama ya, ini kan angka. Tapi bisa juga kita masukin karakter. Contoh kita mau seperti ini gitu. Oh, itu bisa jadi vektor. Nanti ketika kita print X-nya. Nah, kalau yang tadi kan X itu 1, 2, 3. Nah, tapi kalau dia ada satu karakter, semuanya itu berubah jadi karakter. Yang tadinya 3 ini kan angka di sini ya. Tapi ketika kita print dia berganti jadi karakter. Kenapa? Karena ada satu elemen yang karakter gitu. Nah, nanti ketika kita cari length-nya, ada berapa elemen sih di sini? Oh, ada 4 length-nya. Nah, terus ketika kita mau akses elemen pertama, itu elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, ini elemen keempat. Jadi kalau kita akses elemen pertama yaitu karakter 1 ya. Kalau elemen kedua ya 2 ya. Di sini elemen keempatnya apa? Elemen keempat berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti si ayam yang ini elemen keempat. Nanti dia akan menampilkan si ayam itu. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita mau vektor yang isinya elemen katakanlah 2 sampai ke 4, berarti kan elemen kedua sampai ke 4 ya, berarti yang 2 sampai dengan ayam, berarti isinya nanti 2, 3, 4 ini. Berarti 2 sampai ke 4 gitu. Nah, ini vektor yang isinya elemen kedua sampai ke 4 dari si X ini kita masukin aja ke vektor baru, namanya katakanlah Y gitu. Nah, terus nanti kita dari sini kita coba lihat Y-nya tuh seperti apa gitu. Nah, ini 2, 3, 4 gitu kira-kira untuk yang vektor ini gitu ya. Atau kita bahkan juga bisa membuat vektor dengan sintaks kayak gini. Kita mau membuat vektor Y itu isinya bilangan dari 1 sampai ke 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, terus nanti kita lihat aja vektor Y ini jadinya kayak gimana gitu kan. Nah, tuh 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Ini tuh startnya, ini tuh end-nya gitu. Tapi ini tuh gak harus
ini tuh memang lompatnya 1 kalau menggunakan sintaksnya seperti ini gitu. Tapi ini nggak harus, yang ini itu nggak harus di bawahnya ini gitu. Ya, yang ini nggak harus lebih kecil daripada yang ini. Atau kita juga bisa gini, kalau kita misalkan mau turun. Oh, katakanlah dari 10 saya mau turun sampai 8. Jadi nanti vektornya itu 10, 9, 8 gitu. Nah, kita jalanin aja tuh 10, 9, 8. Nanti dia turunnya itu 1 gitu. Nah, sebenarnya masih ada lagi cara membuat vektor lainnya, tapi itu kira-kira yang sederhana, kira-kira itu nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, sekarang kita balik ke for loop ya. Pertama, yang kita harus lihat tuh ini, kita buat vektor. Jadi vektor itu kayak kotak yang isinya tuh 1 sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, for x yang x in ini itu maksudnya x-nya itu kita ambil satu-satu tapi secara berurutan. Jadi maksudnya tuh begini. Kan kalau kita buat vektor 1 sampai 10 itu kan seperti ini. Nah, X itu pertama dia akan ngambil yang paling kiri, dari kiri ke kanan. Jadi dia akan ngambil yang paling kiri, 1 gitu, diambil. Nah, lalu si X itu kita lakukan apa di sini? Kita cetak X-nya. Oh, kita ngambil 1 nih. Dep, kita ngambil 1, kita cetak X-nya 1. Selesai. Nah, tapi habis itu satunya tuh dibuang. Dibuang. Nah, artinya kan di kotak itu tinggal 2 sampai 10 kan. Nah, selanjutnya kita assign si 2 ini yang paling kiri itu ke X. Ke X ya. Nah, lalu kita lakukan yang di dalam sini. Dalam sini kan ngeprint perintahnya. Ya udah, kita print X. Sekarang X-nya berapa? 2 kan. Makanya yang ke print 2. Nah, lanjutannya berarti 2-nya udah dibuang. Ya. Sekarang sisanya di kotak kita tinggal ini. Nah, kita ambil lagi yang paling kiri. Oh, kita assign X-nya itu 3. X-nya jadi 3 sekarang. Nah, kita lakukan apa dengan si 3 ini? Oh, kita cetak 3. Nah, akibatnya terjadi yang 3 ini. Dan seterusnya. Jadi kan vektornya sekarang sisanya tinggal ini kan. Nah, kita assign yang paling kiri 4. Kita assign ke X. Lalu kita cetak X-nya sekarang berapa? Oh, 4. Nah, nanti kecetaklah 4. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita punya bucket ya. Isinya 1 sampai 10. Nah, variabel X ini kayak ngambil terus kita melakukan aksi print X. Oh. Nah, tapi yang satu itu kita buang nanti. Karena kita udah print, sisanya kan 2 sampai 10, terus kita ambil lagi. Tapi kita ambil dari yang paling kiri ini. Nah, lalu kita lakukan aksi yang di dalam sini, kita print. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh lainnya, coba misal kita buat vektornya itu ini C ya, converternet. Kita misal buat vektor 2, 4, 6, 2, 4, 1, 3 gitu kan. Nah, terus kita mau for sebenarnya ini nggak harus X, jadi for I gitu. Intinya perannya si X itu yang kayak tadi, dia ngambil yang paling kiri di vektor itu gitu. Nah, in vektor kita lakukan apa? Print i kuadrat misalnya. Nah, jadi gini, vektornya itu kan 2, 4, 1, 3. Nah, I ini pertama kan ini udah ada vektornya nih. Nah, I ini nanti pertama ngambil yang 2 dong, jalan. Nah, di print nanti I kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Oke, selesai. Nah, udah 2-nya dibuang. Berarti sisanya 4, 1, 3 kan. Nah, si I itu nanti ngambil yang paling kiri, alias si 4 ini. Nah, udah. Nanti dia melakukan kondisi yang di sini. Di print I kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu kan 16. Jadi dicetak yang ini, gitu kan. Nah, lalu 4-nya dibuang. Sekarang sisa 1 sampai 3. Oh, berarti tinggal yang satu ini. Si I-nya ngambil yang 1, lalu dia ngeprint ini I kuadrat. Jadi dapatlah 1. Nah,
Terus yang terakhir I-nya itu ngambil 3, lalu di print lah I kuadrat, 3 kuadrat kan, jadi hasilnya 9. Nah, jadi dapatlah seperti ini. Nah, kurang lebih itu untuk dasar dari for loop. Nah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang while loop.